Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, rohimakumullah. Berikut ini adalah kisah nyata tentang keajaiban seseorang yang telah wafat kemudian hidup kembali. Apapun bisa terjadi jika Allah sudah berkehendak. Hal ini terjadi berkat kekuatan doa yang dipanjatkan dengan perantara para ahlul bait atau para waliullah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini serta dapat mengamalkannya agar doa kita juga dapat segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak kisah selengkapnya. Tapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa tulis saran dan masukan di kolom komentar. Sahabat juga boleh share video ini agar lebih banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua karena telah membantu menebar kebaikan kepada sesama manusia. Amin ya robbal alamin. Syekh Mahmud Mujtahid Al-Syirazi berkisah, di kota suci Najaf, hiduplah seorang ulama terkemuka bernama Syekh Muhammad Husain Kumsyah. Beliau terkenal sebagai orang yang dibangkitkan kembali dari kubur. Dinukilkan bahwa sebab dari penyebutan ini adalah di kota Madinah dalam usianya yang ke-18, beliau terkena penyakit campak yang hari demi hari kondisinya semakin memburuk. Waktu itu kebetulan musim anggur dan keluarga beliau menaruh anggur-anggur mereka di kamar beliau, sehingga tanpa diketahui siapapun beliau memakannya. Ini membuat penyakit beliau kian parah sehingga beliau pun meninggal. Para pelayat pun menangisi beliau. Namun, saat ibu beliau datang dan mendapatinya sudah menjadi mayat, dia berkata kepada para pelayat, "Tinggalkan jasad anakku ini hingga aku kembali." Dia lalu mengambil Al-Quran dan menuju atap rumah. Dia pun berdoa kepada Allah serta menjadikan Al-Quran dan Sayyid Al-Syuhada Imam Husain sebagai perantara dalam ijabah doanya kepada Allah, seraya berucap, "Ya Allah, aku takkan pernah mengangkat kedua tanganku ini lagi hingga engkau kembalikan putraku." Selang beberapa saat kemudian, ruh pun kembali pada jasad putranya, Muhammad Husain. Beliau bangkit dan mengamati sekelilingnya, tetapi beliau tidak melihat ibunya. Kemudian, beliau berkata kepada orang yang ada di sekitarnya, "Katakanlah pada ibuku agar dia kembali ke sini. Allah telah mengembalikanku dengan perantara Sayyid Al-Syuhada." Mereka lalu memberitahu ibu beliau bahwa putranya telah hidup kembali. Kemudian, Syekh Muhammad Husain menceritakan apa yang telah beliau saksikan. "Ketika saya akan meninggal, datanglah dua orang penuh cahaya kepada saya dengan mengenakan jubah putih seraya bertanya tentang apa yang terjadi pada saya. Saya menjawab, saya merasakan sakit di sekujur tubuh. Lalu, salah seorang di antara mereka meletakkan tangannya di kaki saya, yang menyebabkan rasa nyaman. Kemudian dia menggerakkan tangannya ke atas tubuh dan saat itu pula saya merasa bebas dari rasa sakit. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saya melihat seluruh keluarga saya menangis di sekeliling saya. Setiap kali saya berusaha memberitahu mereka bahwa saya telah merasa nyaman, saya selalu gagal. Hingga kedua orang itu membawa saya ke atas dengan penuh sukacita. Namun, dalam perjalanan, datanglah seseorang bercahaya yang berkata kepada keduanya, "Kembalikan dia, kami memberinya umur 30 tahun, karena ibunya telah bertawasul kepada kami." Langsung saja keduanya mengembalikan saya dan saya pun membuka kedua mata ini. Saya mendapati seluruh keluarga saya sedang menangis di sekeliling saya. Mayoritas orang di kota Najaf yang pernah mendengar cerita tentang beliau ini selalu menanti-nanti hari kematian beliau setelah 30 tahun. Ternyata benar, ketika berusia 30 tahun tepat, beliau benar-benar wafat. Kisah serupa juga dinukil dari Al-Iraqi dalam buku Darul Al-Salam yang bersumber dari seorang saleh dan bertakwa, Al-Mula Abdul Husain, yang berasal dari sekitar kota Karbala. Kisahnya sendiri sangat panjang, namun ringkasannya adalah, suatu saat putra beliau terjatuh dari atap rumah dan meninggal dunia. Beliau lalu berjalan dengan gelisah dan tanpa sadar menuju makam Sayyid Al-Syuhada serta bertawasul kepada beliau agar putranya dapat hidup kembali seraya berucap,
aku tidak akan keluar dari tempat ini hingga engkau kembalikan putraku." Al-Mula pun tetap berada di makam itu sehingga para tetangga beliau menjadi putus asa dengan tak kembalinya beliau itu. Mereka berkata, "Tak mungkin kita membiarkan jenazah ini lebih lama lagi." Akhirnya, mereka terpaksa mengusungnya ke tempat pemandian jenazah. Saat dimandikan, ruh putranya kembali kepada jasad itu berkat syafaat Sayyid Al-Syuhada. Dia lalu berdiri dan mengenakan pakaiannya, kemudian pergi ke makam Sayyid Al-Syuhada untuk menjemput ayahnya Al-Mula Abdul Husain. Setelah mengetahui anaknya hidup kembali, mereka berdua pun pulang ke rumah. Banyak sekali peristiwa hidupnya kembali orang yang telah meninggal dunia lantaran mukjizat Ahlul Bait. Sebagian kisah tersebut ada dalam buku Madinah Al-Ma'ajiz. Barakallahu fikum. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah yang lain. Jangan lupa klik tombol notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.